Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat yang beragama lain, namo buddhaya, salam rahayu-rahayu. Jumpa lagi dengan saya dari Padepokan Warok Mudo Ponorogo. Ya, sudah lama kita tidak bikin konten tentang ngaji, karena ada berbagai hal yang tidak bisa saya lakukan dikarenakan kondisi dan situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk membuat konten. Kali ini saya akan membuat konten karena berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu kita terkena virus global yang disebut adalah virus corona, yang mana saat ini kehidupan di dunia ini, di alam semesta ini, terutama di dunia manusia, alamnya manusia, jadi terganggu keseimbangannya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bahayanya positive thinking. Nah, berpikir positif itu tidaklah selalu baik, sebagaimana berpikir negatif juga tidak selalu buruk. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita harus berpikir positif. Itu sebenarnya kita menjajah diri kita sendiri untuk selalu berpikiran positif. Itu adalah sesuatu yang sangat koplak atau sangat-sangat tidak lazim lah sebenarnya, sangat keliru bagi saya itu ya. Jadi begini, kenapa saya bilang kok koplak dan tidak lazim dan tidak cocok, tidak keliru dalam berpikir positif thinking dalam segala sesuatu yang dihadapi ya. Karena begini, contohnya seperti ini ya, kalau saya jalan sendiri di sebuah lorong yang gelap, lalu di ujung gang itu ada seorang lelaki gondrong, badan besar, bertato, berwajah marah sambil memegang parang, kamu lebih berpikir positif atau berpikir negatif? Nah, contoh lagi seperti ini, anak kita asik terus main game tiap hari, padahal besok dia ada ujian sekolah. Nah, apakah kamu lebih memilih positive thinking atau apa? Nah, coba kita renungkan. Contoh lagi seperti ini. Kamu punya pacar dinas di luar pulau selama bertahun-tahun, jarang pulang ya. Nah, apakah kamu yakin pacar kamu itu setia atau pacar kamu itu tidak tidak berselingkuh, ataukah kita hanya yakin, bermodal positive thinking, dan jarang menelponnya akan membuat kita tetap setia kepada kita? Coba kita renungkan. Nah, dalam berumah tangga juga, kalau tidak salah ya, Rasulullah SAW itu juga pernah menyatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Padahal cemburu itu adalah negative thinking. Ya. Seperti juga racun, jika tepat takarannya maka dia bisa menjadi obat. Akan tetapi jika makanan yang bergizi dan sehat, jika dimakan berlebihan maka racun juga bagi diri kita. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri jika positive thinking merupakan cara bagi seseorang untuk menghadapi masalah kehidupan atau pun demi mencapai cita-cita yang diharapkan. Bahkan hampir semua motivator di dunia ini dalam berbagai kesempatan juga mengajak untuk selalu optimis, selalu positive thinking, dan meyakini ya bahwa apa yang kita hadapi itu semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang tidak mungkin kita laluinya. Oke. Namun penting juga untuk disadari dampak buruknya jika hanya memegang pemikiran positif saja. Karena jika positive thinking ini selalu berlebihan tanpa melihat kenyataan yang ada, hal itu hanya akan membuat kita salah dalam melangkah. Kita salah dalam mengambil keputusan dan kita salah dalam melangkah mengarungi kehidupan ini. Oke. Bahkan seringkali banyak orang menjadikan positive thinking sekedar sebagai obat ajaib untuk lari dari kenyataan. Dengan alasan positive thinking, mereka mengabaikan resiko dan kemungkinan buruk yang bakal terjadi.
Oke, dengan alasan positive thinking, mereka enggan melakukan evaluasi, enggan introspeksi demi perbaikan kualitas hidupnya di masa yang akan datang. Dan sebagai akibatnya, orang-orang yang selalu mengabaikan evaluasi, melakukan introspeksi diri, maka akibat yang terjadi adalah mereka ini menjadi tergagap dan terkaget-kaget ketika suatu saat mengalami masalah besar dalam kehidupannya. Bahkan tidak jarang beberapa klien ya yang banyak konsultasi pada saya itu berkata bahwasanya apa yang terjadi itu merupakan kegagalan yang mereka alami, ya itu selalu mereka bilang begini, saya sudah positive thinking, tetapi mengapa sih kesialan dan kegagalan selalu hadir dalam kehidupan? Aneh bukan? Tentunya aneh. Sudah masa positive thinking dan sudah merasakan getaran yang positif ke alam semesta, tetapi feedbacknya kok negatif ya? Dan ini tidak sesuai dengan prinsip, ya, yang tidak sesuai dengan prinsip yang sudah ada. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat bahaya untuk kita jika kita selalu berpegang teguh pada positive thinking. Karena jika kita selalu melakukan positive thinking, berpegang teguh pada suatu masalah, bukan hasil positif yang akan kita dapatkan, malah kehancuran akibat hidup yang tidak ada di dalam kenyataan. Oke. Karena apa? Mekanisme kerja di alam semesta ini adalah jujur dan adil. Ya. Jadi jika baik yang Anda pancarkan, maka baik pula yang kita dapatkan. Sebagaimana angin yang akan membawa bau sesuai dengan apa yang ada dari sumbernya. Jadi jangan harapkan angin akan membawa bau yang harum pada hidungmu jika hanya kentut yang akan kau keluarkan. Oke. Sahabat, saudara-saudaraku warahmatullahi wabarakatuh, dan semua yang ada di manapun Anda berada, ya. Oke. Tujuan utama adalah kita harus bisa berlatih, kita harus bisa berpikir jernih dan dapat melihat segala sesuatu dengan apa adanya sehingga intuisi Anda semakin tajam dan dapat bertindak dengan tepat sesuai dengan kenyataan yang ada. Coba kita renungkan itu. Kita harus belajar untuk suwung, kita harus belajar untuk hening, kita belajar untuk kembali ke titik nol. Seperti saat ini, wabah yang sedang berada di dunia, yang hampir semua negara itu merasakannya, itu adalah untuk diri kita untuk kembali ke titik nol. Agar apa? Agar kita bisa melihat kenyataan, kita bisa melihat sesuatu itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, kita harus berpikir positive thinking, tetapi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, memang virus corona ini dari beberapa ahli mengatakan bahwasanya virus ini hanya menyerang pada orang-orang yang daya imunnya sangat rendah. Kita yang sehat pun bisa menjadi perantara dari virus ini menularkan ke yang tidak sehat. Ini bahayanya ketika kita positive thinking, yaitu kita tuh sehat, tidak apa-apa. Kita santai karena tidak bakal pengaruh oleh virus ini. Oke, mungkin bisa bilang seperti itu. Tetapi kita juga harus berwaspada. Karena apa? Orang di sekitar kita bisa tertular karena kita. Karena kita tidak sadar kalau kita terkena virus corona itu. Jadi harus hati-hati, boleh berpikir positive thinking, tapi harus pada tempatnya. Sama dengan makanan, jika makanan itu berlebihan, walaupun sehat dan bergizi, maka dia akan menjadi racun bagi diri kita. Mari kita sama-sama renungkan, semoga bermanfaat buat Anda. Kita sama-sama berenung, kita sama-sama bertransformasi menjadi manusia yang rahmatan lil ngalamin, sukses dunia, sukses akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat kita lebih jernih berpikir dan membangkitkan intuisi yang sangat tajam buat kita, dan kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan sehingga hidup kita selalu bahagia, selalu baik dan tidak hancur
karena salah mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam rahayu, rahayu, rahayu.